Halo semuanya, selamat datang di channel Sari Bercerita. Tempat di mana kata menjadi makna dan makna menyentuh jiwa. Karena setiap kisah punya pesan, dan setiap pesan bisa membuka hati yang mendengarnya. Jadi, luangkan waktumu sejenak, temukan tempat ternyamanmu, dan jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badanmu, melimpahkan rezekimu, dan mengabulkan seluruh hajatmu. Tulis di kolom komentar dari kota mana saja Anda menyaksikan kisah ini. Mari kita mulai ceritanya. Rania dan Arman dikenal sebagai pasangan yang membangun segalanya dari nol. Di lingkungan tempat tinggal mereka, nama Arman sering disebut sebagai contoh pria pekerja keras yang berhasil mengangkat derajat keluarga. Ia memiliki beberapa perusahaan distribusi bahan bangunan dan properti yang berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir. Setiap kali menghadiri undangan atau acara bisnis, Arman selalu menjadi pusat perhatian. Cara bicaranya tegas, pakaiannya rapi dan mahal, serta sikapnya penuh percaya diri. Orang-orang menghormatinya, bahkan sebagian iri pada kesuksesannya. Di sisi lain, Rania jarang terlihat mencolok. Ia lebih sering hadir dengan senyum tenang, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Banyak orang mengira Rania hanyalah ibu rumah tangga yang menikmati hasil kerja keras suaminya. Rania tidak pernah membantah anggapan itu. Ia membiarkannya. Padahal kenyataan yang sebenarnya sangat berbeda. Sejak awal pernikahan 15 tahun lalu, ketika Arman masih bekerja sebagai sales dengan penghasilan pas-pasan, Rania sudah terbiasa mengatur keuangan mereka. Ia lulusan manajemen keuangan, teliti dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ketika Arman ingin mencoba usaha kecil menjual bahan bangunan, Rania yang menyusun rencana modal, menghitung risiko, dan mencari celah keuntungan. "Coba dulu satu toko kecil," katanya waktu itu, lembut namun yakin. "Kalau rugi?" tanya Arman ragu. "Kita perbaiki, tapi kalau tidak dicoba, kita akan tetap begini selamanya." Usaha kecil itu perlahan berkembang. Dari satu toko menjadi 2, lalu merambah ke distribusi skala lebih besar. Setiap keputusan penting selalu melalui Rania, meski jarang terlihat orang lain. Rania yang mengatur pembelian tanah pertama mereka. Rania yang memilih lokasi gudang. Rania yang membaca kontrak kerjasama dengan teliti sebelum ditandatangani. Namun semua transaksi besar dilakukan atas nama Rania, bukan Arman. Itu keputusan bersama di awal pernikahan, ketika mereka belum memiliki stabilitas. "Lebih aman kalau atas namamu dulu," kata Rania saat itu. Arman mengangguk tanpa banyak berpikir. Baginya yang penting usaha berjalan. Tahun demi tahun berlalu, usaha semakin besar. Rumah mereka pindah ke kawasan elit, mobil berganti lebih mewah. Nama Arman mulai dikenal sebagai pengusaha sukses. Di titik itu, Rania pernah berpikir untuk memindahkan sebagian aset ke nama Arman. Namun ia melihat perubahan kecil dalam diri suaminya. Bukan perubahan yang langsung terasa, melainkan perlahan dan nyaris tak terlihat. Awalnya hanya cara bicara, Arman mulai sering menyebut keberhasilannya sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. "Dulu aku kerja sampai malam terus," katanya suatu malam pada tamu. Rania hanya tersenyum dan menuangkan teh, tanpa mengoreksi. Kemudian perubahan sikap, Arman mulai menyukai pujian. Setiap kali dipuji rekan bisnis, ia tampak semakin percaya diri, bahkan sedikit berlebihan. Ia menikmati sorotan sebagai pengusaha sukses. Rania tidak pernah menegurnya secara langsung. Ia memahami, bagi Arman yang dulunya selalu merasa rendah diri, pengakuan itu seperti udara segar. Ia tidak ingin merusak rasa percaya diri suaminya. Sebaliknya, Rania justru semakin memilih berada di belakang. Ia mengatur segalanya dengan lebih rapi, memastikan semua investasi aman, semua aset tercatat jelas, dan semua perusahaan berjalan stabil. Setiap bulan ia memeriksa laporan keuangan dengan teliti. Ia juga mengelola rekening utama dan investasi jangka panjang. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Arman terbiasa menyerahkan urusan detail pada Rania. Baginya, Rania bisa dipercaya sepenuhnya. "Urus saja seperti biasa," kata Arman suatu kali saat menandatangani dokumen. Rania hanya mengangguk. "Aku sudah periksa semuanya." Kepercayaan itu membuat segalanya berjalan lancar, setidaknya di permukaan. Rumah tangga mereka terlihat harmonis. Mereka masih makan malam jika Arman tidak sibuk. Mereka masih menghadiri acara keluarga bersama. Dari luar tidak ada yang tampak retak. Namun sekitar setahun terakhir, Rania mulai merasakan sesuatu berubah. Arman lebih sering pulang larut. Awalnya dengan alasan rapat, lalu proyek baru, lalu pertemuan klien. Ia mulai sering memegang ponselnya bahkan saat makan. Notifikasi yang muncul membuatnya segera berdiri menjawab untuk menjawab. Suatu malam, Rania melihat Arman tersenyum pada layar ponselnya. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan di rumah. Ketika Rania mendekat, Arman cepat-cepat mengunci layar. "Hanya pesan kerja," katanya singkat. Rania tidak bertanya lebih jauh. Ia bukan tipe yang langsung menuduh, ia hanya mengamati. Perubahan lain terasa dari sikap Arman. Ia mulai lebih menjaga penampilan, membeli pakaian baru tanpa diminta, bahkan memakai parfum berbeda.
Ia juga semakin jarang berbagi cerita tentang bisnis secara detail. Jika dulu Arman selalu menceritakan rencana atau masalah, kini jawabannya sering singkat. Aman, biasa saja, tidak ada apa-apa. Rania tetap bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, memastikan rumah berjalan rapi, dan tetap mengurus perusahaan dari balik layar. Namun di dalam hatinya, ia mencatat setiap perubahan kecil. Ia tidak panik, tidak marah, hanya waspada. Suatu sore, saat mereka bersiap menghadiri acara makan malam berkambing, Rania merhati Arman di depan cermin. Pria itu merapikan jasnya dengan teliti, lebih lama dari biasanya. Kita terlambat? Tanya Rania lembut. Tidak, aku ada janji sebentar sebelum kesana, jawab Arman tanpa menoleh. Janji bisnis? Iya, semacam itu. Jawaban itu terdengar biasa, namun ada suaranya terasa berbeda. Terlalu cepat, terlalu singkat. Rania hanya mengangguk dan senyum tipis. Ia tidak mengejar penjelasan. Ia tidak memperlihatkan kecurigaan. Di dalam dirinya, Rania tetap tenang seperti air yang diam. Ia terbiasa mengamati sebelum bertindak, memahami sebelum menyimpulkan. Rumah tangga mereka terlihat sempurna bagi dunia luar. Suami sukses, istri setia, kehidupan mapan. Namun Rania mulai menyadari satu hal. Kesempurnaan yang terlihat dari luar seringkali hanya persukaan. Dan di balik permukaan itu, sesuatu dalam diri Arman perlahan menjauh darinya. Perubahan dalam diri Arman akhirnya menemukan bentuk yang jelas pada suatu malam yang tampak biasa. Rania sedang duduk di ruang kerja kecil di lantai 2 rumah mereka. Laptop terbuka di hadapannya, menampilkan laporan arus kas bulanan. Ia meneliti angka demi angka dengan tenang, seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun. Kebiasaan itu tidak pernah berubah. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus ia pahami sepenuhnya. Di tengah kesibukannya, notifikasi dari email perusahaan muncul di layar. Itu bukan hal aneh. Banyak transaksi dan dokumen masuk setiap hari. Namun satu notifikasi membuatnya berhenti mengetik. Ada pengiriman invoice hotel mewah di pusat kota. Bukan untuk acara bisnis resmi, tidak tercatat dalam agenda perusahaan. Biayanya besar, cukup untuk menginap beberapa malam di suite eksekutif. Rania mengernyit tipis. Ia membuka detail pembayaran. Pembayaran dilakukan dari rekening operasional cabang kedua. Rekening yang jarang digunakan kecuali untuk proyek tertentu. Tanggalnya berulang, bukan sekali, 4 kali dalam 2 bulan terakhir. Ia tidak langsung menyimpulkan apapun. Rania bukan orang yang bereaksi berdasarkan dugaan. Ia membuka data perjalanan bisnis Arman dan mencocokkan tanggal. Tidak ada perjalanan resmi pada hari-hari itu. Jari Rania berhenti di atas touchpad. Matanya tetap tenang, namun pikirannya mulai menyusun potongan informasi. Beberapa menit kemudian, ia membuka laporan kartu kredit tambahan atas nama Arman. Ada pembelian tas mahal dari butik terkenal, perhiasan, restoran fine dining. Semua dilakukan di waktu yang sama dengan invoice hotel. Bukan untuknya. Rania tahu itu dengan pasti. Ia duduk bersandar perlahan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata. Hanya keheningan panjang yang terasa berat. Selama bertahun-tahun mengelola keuangan dan bisnis, Rania terbiasa melihat fakta secara objektif. Namun malam itu, fakta yang tersusun di layar laptop bukan sekedar angka. Itu adalah gambaran nyata dari sesuatu yang selama ini hanya ia rasakan samar. Arman tidak sekedar berubah, ia telah menjauh, dan kini memiliki kehidupan lain. Rania menutup laptop tanpa suara. Ia tidak ingin bertindak saat emosinya belum sepenuhnya stabil. Ia memilih tidur lebih awal malam itu, meski matanya tidak benar-benar terpejam hingga dini hari. Beberapa hari kemudian, jawaban yang selama ini hanya berupa dugaan akhirnya muncul dengan jelas. Rania sedang berada di sebuah kafe dekat kantor notaris, menunggu pertemuan terkait pembaruan dokumen perusahaan. Ia duduk di sudut ruangan memesan teh hangat dan membuka tablet untuk meninjau dokumen. Tanpa sengaja, pandangannya tertarik pada meja di seberang. Seorang pria duduk membelakangi pintu, mengenakan jas abu-abu yang sangat dikenalnya. Postur tubuh itu, cara duduknya, bahkan potongan rambutnya, semuanya terlalu familiar. Arman. Di hadapannya duduk seorang wanita muda, cantik, rapi, dengan pakaian mahal yang menunjukkan ia berasal dari keluarga berada. Wanita itu tersenyum lembut, sesekali menyentuh tangan Arman di atas meja. Sentuhan yang terlalu akrab untuk sekadar rekan bisnis. Rania tidak langsung bereaksi. Ia hanya memandangi dari kejauhan, memastikan apa yang ia lihat benar. Beberapa detik kemudian, Arman tersenyum pada wanita itu. Senyum hangat yang dulu sering ia berikan pada Rania di awal pernikahan mereka. Tidak ada lagi keraguan. Rania mengalihkan pandangan perlahan, mengambil cangkir tehnya dan meminumnya dengan tenang. Tangan yang memegang cangkir tetap stabil. Ia tidak ingin terlihat mengawasi. Ia juga tidak ingin membuat keributan. Pertemuan itu berlangsung sekitar 30 menit. Rania tidak bergerak dari tempat duduknya sampai Arman dan wanita itu pergi bersama. Ia hanya melihat sekilas saat mereka berjalan keluar berdampingan, cukup dekat untuk menunjukkan kedekatan yang bukan lagi rahasia. Hari itu, satu bab dalam hidup Rania lahir, tanpa suara. 2 minggu setelah kejadian di kafe, Arman pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya tegas, wajahnya datar. Rania yang sedang membaca di ruang keluarga mengangkat kepala. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Arman singkat. Nada suaranya formal, jarak di antara mereka terasa jelas. Rania menutup bukunya perlahan. "Silakan." Arman tidak duduk. Ia berdiri beberapa langkah di depan Rania sewaktu menjaga data. "Aku ingin kita berpisah." Kalimat itu keluar tanpa ragu, tanpa jeda, tanpa emosi. Rania menatapnya tenang, tidak terkisit, tidak marah. Hanya dia menunggu penjelasan yang pasti akan menyusul. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang," lanjut Arman. "Kita sudah menjalani pernikahan yang baik, tapi hidupku sekarang berbeda. Aku butuh awal baru. Awal baru, istilah yang halus untuk sesuatu yang lebih tajam." "Dengan dia?" tanya Rania pelan. Arman tidak terkejut bahwa Rania tahu. Ia justru tampak lega. "Ya, namanya Maya." Nama itu sekarang memiliki wajah yang jelas dalam ingatan Rania. Wanita di kafe, senyum lembut, penampilan elegan. Keluarganya baik. Mereka menghadiah pencapaian yang sudah aku bangun. Lanjut Arman. "Aku
Aku ingin menjalani hidup yang lebih sesuai dengan posisiku sekarang. Kata-kata itu diucapkan tanpa rasa bersalah, seolah ia sedang membicarakan keputusan bisnis, bukan menghancurkan pernikahan 15 tahun. Rania merasakan sesuatu dalam dadanya retak perlahan, namun wajahnya tampak tenang. Jadi kau sudah memikirkan? Ya, tidak ada keraguan dalam suara Harman. Aku akan mengurus perceraian secepatnya. Kita bisa menyelesaikan pembagian harta dengan baik. Aku tidak ingin ada konflik. Pembagian harta. Rania hampir tersenyum mendengar itu. Bukan karena lucu, tetapi karena ironi yang begitu tajam. Arman berbicara seolah semua yang miliknya hanyalah harta yang ia dibagi. Ia tidak tahu, tidak pernah benar-benar tahu. Namun Rania tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk kecil. Baik. Arman tampak sedikit terkejut dengan respon yang begitu berat. Mungkin ia mengharapkan tangisan, kemarahan, atau penolakan. Kalau itu keputusanmu, aku tidak akan memaksa. Jawab Rania lembut. Jawaban itu membuat Arman terlihat semakin yakin. Ia mengangguk, seolah beban besar telah terangkat dari bahunya. Aku akan mengurus semuanya. Kita selesaikan dengan baik. Ia lalu berjalan ke ruang kerja tanpa menunggu respon lain. Rania tepat duduk di ruang keluarga. Tangannya terlipat di bangku. Pandangannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya ia menarik nafas dalam. Di dalam dirinya, ada rasa sakit yang dalam. 15 tahun pernikahan berakhir bukan karena pertengkaran besar, tetapi karena digantikan begitu saja. Namun Rania tidak membiarkan rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Ia memilih diam. Di dalam diam itu, ia menyadari satu hal yang sangat jelas. Arman benar-benar percaya bahwa semua yang ia miliki sekarang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia yakin ia berdiri di puncak kesuksesan yang kokoh. Keyakinan itu membuatnya berani meninggalkan Rania tanpa rasa takut. Dan Rania tidak berniat mengoreksi keyakinan itu sekarang. Ia menerima proses perceraian dengan tenang, menandatangani dokumen tanpa drama, menjawab pertanyaan pengacara dengan singkat dan jelas. Tidak ada tuntutan berlebihan, tidak ada tangisan di ruang sidang. Sikapnya yang begitu tenang membuat Arman semakin yakin bahwa Rania sudah menyerah. Bahwa wanita yang selama ini mendampinginya akhirnya menerima kenyataan dan mundur. Ia tidak tahu, ketenangan Rania bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari sesuatu yang belum ia pahami. Perceraian Rania dan Arman berlangsung cepat, bersih, dan tanpa keributan. Di mata orang luar, perpisahan itu tampak seperti kesepakatan dewasa antara dua orang yang memilih jalan masing-masing. Tidak ada pertengkaran di ruang sidang, tidak ada perebutan harta yang mencolok. Semua berjalan terlalu tenang. Setelah status mereka resmi berakhir, Rania kembali ke rumah yang kini terasa lebih sunyi. Rumah itu tetap besar, tetap mewah, tetapi tidak lagi dipenuhi langkah Arman atau suara telepon bisnisnya. Hanya ada keheningan yang rapi, seperti lembaran baru yang menunggu ditulisi. Namun Rania tidak larut dalam kesedihan. Ia sudah melewati fase itu saat memutuskan menerima perceraian tanpa perlawanan. Kini yang tersisa hanyalah kejelasan. Keesokan paginya, Rania bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian formal sederhana, mengikat rambutnya rapi, lalu duduk di ruang kerja pribadi yang selama ini menjadi pusat kendali seluruh aset mereka. Meja besar di hadapannya dipenuhi map dokumen, laptop, dan beberapa berkas hukum yang sudah ia kumpulkan sejak beberapa minggu terakhir. Ia membuka laptop dan mulai bekerja. Langkah pertama adalah memastikan seluruh aset benar-benar berada di bawah kendalinya secara hukum. Selama bertahun-tahun, Rania memang telah menempatkan hampir semua kepemilikan atas namanya, namun ia tidak pernah lengah. Ia memeriksa ulang setiap sertifikat tanah, setiap akta perusahaan, setiap rekening investasi. Satu persatu dokumen ia buka, periksa, lalu tandai. Perusahaan distribusi utama tercatat atas namanya. 2 gudang besar terdaftar atas namanya. Rumah utama dan beberapa properti investasi juga demikian. Tidak ada yang terlewat. Rania lalu menghubungi notaris kepercayaannya Pak Hendra, pria Parubaya yang telah bekerja sama dengannya sejak awal bisnis mereka berdiri. "Selamat pagi Bu Rania," sapa Pak Hendra saat panggilan video tersambung. "Pagi Pak, saya ingin memastikan semua dokumen kepemilikan sudah diperbarui pas kepercayaan." "Tentu, saya sudah siapkan rangkumannya." Mereka membahas satu persatu tanpa emosi berlebihan. Percakapan mereka terdengar seperti dua profesional yang sedang meninjau laporan rutin, bukan seorang wanita yang baru saja bercerai dari suaminya. "Semua perusahaan utama sepenuhnya di bawah kendali Ibu. Jelas Pak Hendra, tidak ada saham mayoritas atas nama mantan suami Ibu." "Bagus, saya juga ingin meninjau akses operasional yang masih digunakan Arman." Pak Hendra memahami maksud itu tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. "Kita bisa menyiapkan pembatasan tahap atau sekaligus, tergantung keputusan Ibu." Rania terdiam sejenak, ia menatap layar laptopnya, memikirkan pilihan itu dengan hati-hati. "Belum sekarang," katanya akhirnya. "Biarkan semua berjalan seperti biasa untuk sementara." Keputusan itu bukan tanpa alasan. Setelah perceraian, Arman tetap mensamakan aktivitas bisnis seperti sebelumnya. Ia masih datang ke kantor pusat, masih menggunakan mobil mewah yang selama ini ia pakai, dan masih melakukan transaksi atas nama perusahaan. Ia terlihat percaya diri, bahkan lebih bebas. Di media sosial, beberapa foto mulai beredar. Foto makan salam mewah, perjalanan singkat ke luar kota, hingga satu foto yang cukup jelas. Arman berdiri berdampingan bersamanya di sebuah acara keluarga besar, berkata tanpa serasi dan percaya diri. Rania melihat semua itu tanpa ekspresi. Ia tidak memblokir, tidak menghindari, tidak hindari. Ia justru mengamati titik. Dari unggahan-unggahan itu ia mendapatkan informasi penting. Keluarga Maya berasal dari kalangan terpandang dan sangat menjaga reputasi. Dan Arman tampak berusaha keras memenuhi standar itu. Beberapa minggu kemudian, kabar yang ia duga akhirnya sampai. Melalui salah satu staf lama yang masih loyal padanya, Rania mengetahui bahwa Arman akan menikahi Maya dalam waktu dekat. Pernikahan itu direncanakan mewah dan besar, melibatkan keluarga Maya yang dikenal memiliki pengaruh luas. Rania duduk diam di ruang kerjanya saat menerima kabar itu. Tangannya terlipat di atas meja, wajahnya tetap tenang. Pernikahan itu bukan sekedar perayaan hubungan baru. Itu adalah panggung pembuktian. Arman ingin menunjukkan kepada keluarga Maya bahwa ia adalah pria sukses yang pantas menjadi bagian dari mereka. Semua kemewahan yang selama ini ia pakai akan menjadi bukti. Dan semua itu masih berdiri di atas kendali Rania. Ia membuka kembali laptopnya dan mulai menyusun langkah berikutnya. Kali ini bukan sekedar pengecekan, melainkan pengamanan total. Rania menyiapkan daftar lengkap seluruh rekening operasional yang selama ini digunakan Arman. Ia menandai mana yang bisa dibekukan dalam satu perintah, mana yang memerlukan proses tambahan. Ia juga menghubungi penasihat hukumnya untuk menyusun dokumen pembatasan akses yang sah secara hukum. "Saya ingin semua siap," katanya dalam pertemuan tertutup di kata hukum. "Siap kapan?" tanya pengacara. Pengacara mengangguk. Ia tidak bertanya alasan, ia hanya memastikan semua prosedur dapat dijalankan tanpa celah hukum. Hari-hari berikutnya, Rani bekerja dalam diam. Ia mengamankan dokumen asli di berangkas pribadi. Ia memperbarui beberapa autorisasi perusahaan. Ia memastikan setiap keputusan dapat dieksekusi cepat jika diperlukan. Namun di luar semua itu, ia tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia menghadiri pertemuan bisnis kecil, menjaga rutinitas, dan tidak pernah menyinggung Arman pada siapapun. Tidak ada tanda bahwa ia sedang menjangkar sesuatu.
Suatu malam, setelah menutup semua berkas, Rania duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja menyala lembut menerangi dokumen yang kini tersusun rapi. Semua sudah siap. Semua berada di bawah kendalinya. Ia tidak merasa marah, tidak juga merasa ingin membalas dendam secara emosional. Yang ia rasakan hanyalah kejelasan yang tenang. Arman telah memilih jalannya sendiri. Kini Rania juga memilih jalannya. Ia tidak akan bertindak saat Arman memulai hubungan baru. Tidak saat ia masih membangun citra. Tidak saat semuanya masih setengah jalan. Ia akan menunggu. Menunggu satu momen yang paling berarti bagi Arman. Saat ia berdiri di puncak rasa bangga, merasa hidupnya sempurna, merasa dunia mengakui keberhasilannya. Di saat itulah, kebenaran akan terlihat paling jelas. Rania menutup laptopnya perlahan. Keputusan sudah diambil. Semua persiapan hampir sempurna. Kini yang ia lakukan hanya satu. Menunggu waktu yang tepat. Hotel Grand Maheswara berdiri megah di pusat kota, dikelilingi lampu-lampu taman yang menyala hangat menjelang sore. Karpet merah membentang dari pintu masuk utama hingga ke aula resepsi yang telah dihias dengan kemewahan mencolok. Rangkaian bunga segar berwarna putih dan emas memenuhi setiap sudut ruangan, memantulkan cahaya lampu kristal besar di langit-langit. Hari itu adalah hari pernikahan Arman dan Maya. Sejak pagi, tamu undangan berdatangan. Para pengusaha, kerabat terpandang, hingga keluarga besar Maya hadir dengan pakaian terbaik mereka. Suasana dipenuhi percakapan ringan dan tawa sopan. Musik instrumental lembut mengalun, menambah kesan eksklusif pada acara tersebut. Semua tampak sempurna. Di ruang rias khusus pengantin pria, Arman berdiri di depan cermin besar. Jas hitam yang ia kenakan terjahit sempurna di tubuhnya. Jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan, berkilau setiap kali ia bergerak. Wajahnya tenang, bahkan sedikit bangga. Ia menatap bayangannya sendiri dengan kepuasan yang sulit disembunyikan. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan, ini adalah panggung di mana ia akan menegaskan posisinya sebagai pria sukses di hadapan keluarga Maya. Keluarga itu terkenal memiliki standar tinggi, mereka tidak sembarang menerima menantu. Namun Arman yakin ia telah memenuhi semua syarat. Bisnis yang berkembang pesat, aset yang terlihat mapan, gaya hidup yang mencerminkan keberhasilan. Semua yang mereka lihat hari ini adalah bukti, setidaknya begitu yang ia yakini. Pintu ruang rias terbuka perlahan. Maya masuk dengan gaun pengantin putih yang anggun, diiringi dua kerabat perempuan. Senyum di wajahnya terlihat tulus. "Kamu sudah siap?" tanyanya lembut. Arman tersenyum percaya diri. Sejak lama. Maya mendekat, merapikan kerah jas Arman dengan gerakan halus. "Ayahku tadi bicara banyak tentangmu," katanya. "Dia bilang beruntung aku menemukan pria yang sudah mapan dan tahu arah hidup." Arman mengangguk kecil, menikmati kalimat itu. "Aku akan menjaga semua dengan baik," jawabnya mantap. Di luar ruangan, keluarga Maya berkumpul dengan wajah penuh kebanggaan. Ayah Maya, seorang pengusaha senior yang disegani, berdiri menyambut tamu dengan sikap formal. Ia sesekali menyebut nama Arman dengan nada puas kepada kerabat yang datang. Pria itu membangun usahanya dari nol, katanya pada seorang kolega lama. Sekarang sudah punya beberapa perusahaan besar. Maya tidak salah memilih. Kerabat yang mendengar mengangguk setuju. Di mata mereka, Arman adalah gambaran menantu ideal, mapan, percaya diri, dan memiliki reputasi baik. Tidak seorang pun meragukan apa yang mereka lihat. Acara akad dan resepsi berlangsung berurutan dengan lancar. Kamera profesional menangkap setiap momen, senyum pengantin, jabatan tangan, dan tepuk tangan para tamu. Arman berdiri tegap di samping Maya, menampilkan sosok pria yang telah mencapai puncak keberhasilan. Setiap langkahnya dipenuhi keyakinan. Di tengah keramaian itu, seorang wanita memasuki aula tanpa menarik perhatian. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna netral, elegan namun tidak mencolok. Rambutnya disanggul rapi, dan langkahnya tenang. Rania. Ia datang sendirian, tanpa undangan resmi, tanpa pengumuman. Kehadirannya tenggelam di antara ratusan tamu yang sibuk berbincang. Tidak ada yang memperhatikan saat ia melewati pintu masuk dan berdiri di sudut ruangan. Di tangannya terdapat tas kulit kecil yang tampak biasa. Di dalamnya tersimpan map dokumen yang telah ia siapkan dengan rapi. Setiap lembar kertas di dalam map itu memiliki kekuatan hukum yang jelas. Rania memilih tempat duduk di barisan belakang. Dari sana ia bisa melihat panggung utama tanpa harus terlihat menonjol. Ia duduk dengan tenang, punggung tegak, tangan terlipat di pangkuan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan. Tidak ada kebencian, tidak ada kegelisahan, hanya ketenangan yang terjaga. Di atas panggung, Arman dan Maya menerima ucapan selamat dari tamu undangan. Tawa ringan terdengar setiap kali Arman berbicara. Ia tampak sangat percaya diri, bahkan sesekali memperlihatkan sikap bangga saat memperkenalkan diri kepada keluarga besar Maya yang baru ia temui. Beberapa rekan bisnis Arman juga hadir. Mereka menyalaminya dengan hormat. "Selamat Man, akhirnya resmi juga," kata salah satu dari mereka. Arman senyum lebar. "Terima kasih, doakan semua lancar." Percakapan itu terdengar ringan, penuh optimisme. Tidak ada satupun tanda bahwa sesuatu akan berubah. Rania mengamati semuanya dengan teliti. Ia melihat bagaimana Arman berdiri tegak, bagaimana keluarga Maya memandangnya dengan bangga, dan bagaimana para tamu memuji keberhasilannya. Semua berjalan persis seperti yang ia perkirakan.
Ia tidak terburu-buru. Jam demi jam berlalu, acara semakin meriah, musik berganti menjadi lebih hidup, hidangan mewah disajikan bergantian, tamu undangan semakin santai, menikmati suasana pesta. Namun di balik kemeriahan itu ada ketegangan yang perlahan terbentuk, tipis hampir tak terasa, tetapi nyata. Rania merasakannya dalam setiap detik yang berlalu. Ia tahu bahwa momen yang ia tunggu akan segera tiba. Di dalam tasnya, map dokumen tetap tertutup rapi. Ia belum menyentuhnya, belum saatnya. Rania menatap ke arah panggung sekali lagi. Arman sedang berbicara dengan ayah Maya, memperlihatkan sikap penuh keyakinan. Senyum di wajahnya lebar, seolah dunia berada di tangannya. Keluarga Maya memandangnya dengan puas. Para tamu melihatnya sebagai pria yang berhasil. Semua orang percaya pada citra yang ditampilkan hari itu. Tidak seorang pun menyadari bahwa di sudut ruangan, seorang sedang menunggu. Menunggu dengan kesabaran yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Menunggu dengan dokumen yang mampu mengubah segalanya. Menunggu momen ketika kebanggaan mencapai puncaknya. Rania tidak berniat membuat keributan tanpa arah. Ia tidak ingin merusak suasana hanya dengan emosi. Ia hanya ingin kebenaran muncul pada waktu yang paling tepat. Dan waktu itu semakin dekat. Musik lembut masih mengalun di aula resepsi. Gelas-gelas kristal beradu pelan. Percakapan ringan memenuhi udara. Dan lampu gantung berkilauan di atas ratusan tamu yang menikmati kemewahan acara. Semua berjalan sesuai rencana. Sempurna, tertata, dan penuh kebanggaan. Di atas panggung utama, Arman berdiri di samping Maya, menerima ucapan selamat dari keluarga besar dan rekan bisnis. Senyum percaya diri tidak pernah lepas dari wajahnya. Ia terlihat nyaman di tengah sorotan, seolah semua yang ada di sekelilingnya adalah bukti keberhasilan yang telah lama ia perjuangkan. Ayah Maya berdiri tak jauh dari mereka, sesekali memperkenalkan Arman kepada kerabat jauh yang baru datang. "Inilah menantu saya," katanya dengan nada bangga. "Pengusaha sukses, perusahaannya berkembang pesat." Arman menundukkan kepala sedikit setiap kali dipuji. Sikapnya sopan, namun di matanya ada kilau kepuasan. Hari itu adalah puncak dari citra yang ia bangun selama bertahun-tahun. Di sisi lain aula, Rania duduk dengan tenang. Ia memperhatikan semuanya tanpa tergesa. Tangannya masih terlipat di atas tas kecil yang ia bawa. Wajahnya datar, hampir tak terbaca. Ketika MC mengumumkan sesi sambutan keluarga dan rekan bisnis, perhatian tamu mulai terpusat ke panggung. Beberapa kursi disusun ulang, lampu sorot diarahkan ke depan. Momen itu menjadi titik penting dalam acara, saat keluarga besar akan menyampaikan kebanggaan dan harapan. Rania berdiri perlahan. Langkahnya ringan, terukur, dan tidak tergesa. Ia berjalan menyusuri sisi aula, mendekati area utama. Beberapa tamu sekilas menoleh, mungkin karena merasa pernah melihat wajahnya, namun tidak cukup lama untuk benar-benar mengenali. Ia berhenti beberapa meter dari panggung. Saat jeda kecil terjadi setelah sambutan pertama, Rania melangkah maju. "Permisi," ucapnya dengan suara tenang namun jelas. MC terdiam sejenak. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Arman yang berada di atas panggung menoleh tanpa banyak pikir. Wajahnya berubah dalam sekejap ketika melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Rania. Ruangan yang semula penuh percakapan berlahan menjadi sunyi. Rania berdiri tegak, tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada emosi berlebihan. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang hendak menyampaikan sesuatu yang penting. "Saya minta maaf mengganggu," katanya dengan nada sopan. "Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui bersama." Bisikan mulai terdengar di antara tamu. Maya menatap Arman dengan bingung. Ayah Maya mengernyit, mencoba memahami situasi. Arman turun satu langkah dari panggung, wajahnya menegang. "Rania, ini bukan tempatnya," katanya pelan namun tegas. Rania menatapnya sebentar lalu kembali menghadap ke depan. "Nama saya Rania," ujarnya dengan jelas. "Saya adalah mantan istri Arman." Kalimat itu cukup untuk membuat seluruh ruangan benar-benar hening. Beberapa tamu saling bertukar pandang. Keluarga Maya terkejut, namun masih menunggu penjelasan. Rania membuka tasnya perlahan. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna netral dan memegangnya dengan tenang. "Saya tidak datang untuk membuat keributan," lanjutnya. "Saya hanya ingin memperlihatkan fakta yang seharusnya diketahui sebelum acara ini berlanjut lebih jauh." Arman menghela napas keras. "Sudah cukup," katanya, mencoba tetap terkendali. Namun Rania tetap melanjutkan. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi. "Selama bertahun-tahun, seluruh perusahaan yang dijalankan Arman terdaftar atas nama saya," ujarnya, "termasuk perusahaan distribusi utama, gudang, dan aset operasional." Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Maya memandang Arman, jelas kebingungan. Ayahnya melangkah sedikit maju, wajahnya serius. Rania mengangkat satu dokumen. "Ini akta kepemilikan perusahaan." Ia mengangkat lembar lain. "Ini rekening utama operasional." Lalu dokumen berikutnya. "Dan ini sertifikat properti serta kendaraan." Setiap kata diucapkan tanpa tekanan berlebihan, hanya penjelasan yang dingin dan jelas. "Semua aset tersebut terdaftar atas nama saya secara hukum," lanjut Rania, "bukan atas nama Arman." Arman berdiri kaku. Ia ingin membantah, tetapi kata-kata itu seolah menahan di tenggorokannya. Wajahnya mulai pucat. "Tidak mungkin," bisik Maya pelan, hampir tak terdengar.
Rania menatap ke arah keluarga Maya dengan sopan. Saya memahami bahwa hari ini adalah hari penting. Karena itu saya memilih menyampaikan fakta ini secara langsung dan terbuka. Ia lalu mengeluarkan satu dokumen terakhir. Dan mulai hari ini, seluruh akses penggunaan aset atas nama saya telah dibekukan. Kalimat itu belum sepenuhnya dipahami hingga beberapa detik kemudian. Ponsel Harman bergetar di tangannya. Ia refleks melihat layar. Notifikasi muncul satu persatu. Transaksi ditolak. Akses rekening dibatasi. Kartu tidak dapat digunakan. Wajahnya berubah drastis. Ia membuka aplikasi perbankan dengan cepat. Semua rekening yang biasa ia gunakan terkunci. Saldo tidak bisa diakses. Fitur transaksi dinonaktifkan. Ia mencoba menenangkan diri, namun notifikasi terus masuk. Email resmi dari bank, pemberitahuan pembekuan akses. Semua terjadi hampir bersamaan. Apa ini? Gumamnya. Suaranya nyaris hilang. Di sisi lain, seorang staf hotel mendekat dengan ragu. Maaf Pak, kartu pembayaran untuk pelunasan tadi tidak bisa diproses. Kalimat itu terdengar kecil, namun di ruangan yang hening, semua orang mendengarnya. Keluarga Maya mulai memahami. Wajah ayah Maya yang semula penuh witanga, kini berubah dingin. Ia menatap Arman dengan tatapan tajam, mencoba mencerna kenyataan di hadapannya. Arman, katanya pelan namun berat. Apa ini benar? Arman tidak langsung menjawab. Tangannya masih memegang ponsel yang kini terasa berat. Semua yang selama ini ia gunakan, mobil, rekening, perusahaan, ternyata tidak pernah benar-benar berada di tangannya. Ia baru menyadarinya sekarang, di depan semua orang. Rania menutup map dokumennya kembali dengan tenang. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang berada di bawah tanggung jawab saya. Ujarnya lembut, tidak lebih. Tidak ada nada kemenangan, tidak ada ejekan, hanya pernyataan sederhana yang justru terasa lebih tajam. Di hadapan keluarga Maya, para tamu, dan seluruh rekan bisnis yang hadir, citra Arman sebagai pria mapan runtuh dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa semua kemewahan yang ia tunjukkan selama ini bukan miliknya. Ruangan itu kini dipenuhi keheningan yang berat. Semua mata tertuju pada Arman, bukan lagi dengan kagum, melainkan dengan kekejutan yang sulit disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Arman berdiri tanpa kepastian apapun. Keheningan di aula resepsi terasa berat, seolah udara ikut membeku. Lampu-lampu kristal yang sebelumnya tampak indah, kini justru menyorot situasi yang memalukan. Semua mata tertuju pada satu titik, Arman. Ia masih berdiri di dekat panggung, ponsel di tangan, wajahnya kehilangan warna. Notifikasi yang terus masuk seakan menegaskan kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Rekening terkunci, akses perusahaan dicabut, kartu pembayaran ditolak. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, Arman terlihat benar-benar kehilangan kendali. Ini tidak masuk akal, katanya, mencoba mempertahankan suara tegas. Ia menatap Rania dengan campuran panik dan marah. Kau tidak bisa melakukan ini di sini. Ini acara pernikahanku. Nada suaranya terdengar keras, namun tidak lagi berwibawa. Lebih mirip seseorang yang berusaha menahan kehancuran di depan umum. Rania berdiri beberapa langkah dari panggung. Posturnya tetap tegak, ekspresinya tenang. Ia tidak mengangkat suara, tidak pula memperlihatkan emosi berlebihan. Saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum, jawabnya pelan. Saya hanya mengambil kembali yang memang atas nama saya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya terasa tajam. Arman menggeleng cepat. Semua itu kita bangun bersama. Benar, jawab Rania. Dan selama ini saya yang mengelola serta mencatat semuanya. Ia tidak berdebat panjang, tidak mengungkit masa lalu. Ia hanya menyampaikan fakta yang tidak dapat dibantah. Setiap dokumen yang tadi ia tunjukkan telah cukup menjelaskan. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Apa benar semua atas nama dia? Jadi selama ini, berarti Arman? Percakapan terputus-putus, namun cukup jelas untuk membuat Arman semakin gelisah. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang berubah, yang sebelumnya penuh hormat, kini dipenuhi pertanyaan dan keraguan. Di sisi panggung, Maya berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya berpindah antara Arman dan Rania. Gaun pengantin yang ia kenakan terasa semakin berat seiring detik berlalu. Arman, katanya pelan, suaranya bergetar. Apa yang dia katakan? Benar? Pertanyaan itu sederhana, tetapi menghantam keras. Arman membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa semua ini kesalahpahaman. Namun notifikasi di ponselnya dan tatapan semua orang membuatnya tak mampu berbohong dengan meyakinkan. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Namun penjelasan itu tak kunjung keluar. Ayah Maya melangkah maju. Wajahnya tegas, sorot matanya dingin. Ia bukan pria yang mudah dipermainkan, dan hari itu ia merasa keluarganya dipermalukan di hadapan banyak orang. Yang perlu saya tahu, ucapnya pelan namun berat, apakah semua yang ditunjukkan mantan istrimu itu benar secara hukum? Arman menatap pria itu, berusaha mencari jawaban yang menyelamatkan. Namun ia tahu, di titik ini, kebenaran tidak lagi bisa ditutupi. Sebagian besar aset memang atas namanya, akunya pelan. Kalimat itu cukup. Ekspresi ayah Maya berubah seketika. Kekecewaan jelas terlihat, bukan hanya karena kekayaan yang ternyata tidak nyata, tetapi karena citra yang selama ini ditampilkan Arman runtuh di hadapan keluarga dan tamu. Kau datang ke keluarga kami, katanya pelan. Dengan reputasi sebagai pria mapan, kau biarkan kami percaya bahwa semua yang kau tunjukkan adalah milikmu. Arman menunduk sedikit, namun tidak mampu menjawab. Itu bukan kebohongan, katanya lemah. Aku yang menjalankan bisnisnya. Menjalankan bukan memiliki, potong ayah Maya tegas. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Ia terlihat terpukul, bukan hanya oleh fakta, tetapi oleh situasi memalukan yang terjadi di hari yang seharusnya menjadi awal bahagianya. Beberapa kerabat Maya mulai berbisik satu sama lain. Rasa bangga yang sebelumnya memenuhi ruangan kini dibekali dengan rasa malu. Mereka tidak menyangka pernikahan yang digelar dengan begitu megah justru berubah menjadi peristiwa yang membuat mereka dipertanyakan. Ini memalukan, terdengar seseorang berbisik pelan. Arman mencoba mendekati Maya. Maya, dengarkan aku. Semua ini bisa diperbaiki. Aku masih bisa.
Maya mundur satu langkah, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kebingungan dan kekecewaan. Apa yang bisa diperbaiki? Tanyanya lirih. Kau bahkan tidak jujur sejak awal. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tuduhan apapun. Di tengah situasi itu, Rania tetap tenang. Ia tidak menyela, tidak menambahkan tekanan. Ia hanya menyaksikan bagaimana kenyataan berbicara dengan sendirinya. Beberapa tamu mulai menjauh perlahan, menciptakan jarak dari pusat kejadian. Mereka tidak ingin terlibat, tetapi juga tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Reputasi Arman sebagai pengusaha sukses runtuh dalam hitungan menit. Rekan bisnis yang sebelumnya menyalaminya dengan hormat kini memilih diam. Beberapa bahkan menundukkan kepala, menghindari kontak mata. Kepercayaan adalah fondasi dalam dunia mereka, dan hari itu fondasi itu retak di depan umum. Arman berdiri di tengah ruangan yang semakin terasa luas dan kosong. Ia ingin membela diri, tetapi setiap kata terasa sia-sia. Semua bukti sudah terlalu jelas. Semua yang selama ini ia banggakan ternyata berdiri di atas sesuatu yang bukan miliknya. Rania akhirnya melangkah sedikit maju. Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun, katanya tenang. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi tanggung jawab saya. Nada suaranya tetap lembut, hampir datar. Tidak ada kemenangan di sana, hanya ketegasan yang bersih dari emosi berlebihan. Ia menatap Arman sejenak, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kejelasan. Mulai hari ini, masing-masing dari kita melanjutkan hidup dengan apa yang benar-benar kita miliki. Kalimat itu sederhana, namun menutup segalanya. Arman kini berdiri tanpa perlindungan apapun. Tidak ada lagi citra yang bisa ia gunakan. Tidak ada kekayaan yang bisa ia tunjukkan. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan kenyataan yang harus ia hadaki. Di hari yang seharusnya menjadi awal paling bahagia dalam hidupnya, ia justru kehilangan segalanya sekaligus, harta, reputasi, dan kepercayaan orang-orang di sekelilingnya. Sementara di tengah kehancuran itu, Rania tetap tenang. Ia tidak berteriak, tidak menghina, tidak merayakan kejatuhan siapapun. Ia hanya berdiri sebagai seseorang yang akhirnya mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa minggu setelah peristiwa di hotel mewah itu, kehidupan perlahan kembali berjalan seperti biasa, setidaknya bagi sebagian orang. Kota tetap sibuk, bisnis tetap bergerak, dan orang-orang yang pernah menjadi saksi kejadian itu mulai melanjutkan rutinitas mereka. Namun bagi Rania dan Arman, hari itu telah mengubah arah hidup mereka sepenuhnya. Rania kembali ke kantor pusat perusahaan pada suatu pagi yang cerah. Gedung itu masih sama, tinggi, rapi, dan dipenuhi aktivitas. Karyawan yang melihatnya masuk menyapa dengan sopan, beberapa dengan rasa hormat yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar penghormatan kepada istri pemilik, melainkan kepada sosok yang mereka tahu selama ini menjadi penopang utama perusahaan. "Selamat pagi, Bu Rania," sapa seorang staf resepsionis. "Pagi," jawab Rania singkat namun hangat. Ia berjalan melewati lorong kantor dengan langkah tenang. Tidak ada kegelisahan, tidak pula tekanan yang dulu sering ia rasakan saat harus menjaga keseimbangan rumah tangga dan bisnis sekaligus. Kini semuanya berada di bawah kendalinya tanpa bayangan siapapun. Di ruang kerjanya, meja besar telah dipenuhi laporan terbaru. Rania duduk dan membuka berkas satu persatu. Angka-angka kembali menjadi fokusnya. Investasi yang perlu disusun ulang, kontrak yang harus diperbaharui, dan rencana ekspansi yang sempat tertunda. Ia bekerja dengan ritme yang stabil, tidak tergesa, tetapi pasti. Keputusan untuk menata ulang struktur perusahaan dilakukan secara bertahap. Beberapa posisi manajemen yang sebelumnya diisi oleh orang-orang dekat Arman diganti secara profesional. Tidak ada pemecatan mendadak tanpa alasan. Semua dilakukan dengan prosedur yang jelas. Rania tidak ingin perusahaan terguncang hanya karena perubahan kepemimpinan. Dalam beberapa bulan, stabilitas kembali terasa. Arus kas perusahaan sehat, proyek-proyek berjalan lancar. Para klien yang sempat ragu mulai kembali percaya setelah melihat kepemimpinan yang tegas dan konsisten. Rania tidak mencari simpati. Ia juga tidak pernah membicarakan kejadian di hari pernikahan itu kepada siapapun di kantor. Bagi dirinya, semua sudah selesai. Yang penting sekarang adalah memastikan masa depan berjalan dengan baik. Suatu sore, ia berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang jalanan kota dari ketinggian. Cahaya matahari mulai redup menandakan akhir hari kerja. Ia menarik napas pelan, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada lagi perasaan tertekan untuk menjaga citra orang lain. Tidak ada lagi keharusan menyembunyikan peran sebenarnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar bebas. Di sisi lain kota, kehidupan Arman berjalan jauh berbeda. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar atau mengendarai mobil mewah. Setelah semua akses dan aset terputus, ia harus mencari tempat tinggal sederhana di pinggiran kota. Apartemen kecil yang ia sewa jauh dari kemewahan yang dulu ia anggap biasa. Hari-harinya kini dipenuhi pencarian pekerjaan dan usaha untuk memulai kembali. Namun reputasi yang runtuh di hadapan banyak orang membuat semuanya tidak mudah. Banyak relasi bisnis yang dulu menyambutnya kini menjaga jarak. Beberapa bahkan menolak bertemu. Nama Arman tidak lagi identik dengan kesuksesan. Ia kini dikenal sebagai pria yang kehilangan segalanya karena kesombongan.
Beberapa usaha kecil yang ia coba jalankan tidak berjalan lancar. Tanpa modal besar dan tanpa jaringan yang kuat, ia harus belajar dari awal. Hal-hal yang dulu ia anggap sepele, mengatur keuangan sederhana, menjaga kepercayaan klien kecil, kini menjadi tantangan nyata. Dalam kesendirian apartemennya, Arman sering duduk lama tanpa suara. Ia tidak lagi dikelilingi pujian atau perhatian. Yang tersisa hanyalah waktu untuk memikirkan keputusan-keputusan yang telah ia buat. Ia mulai menyadari bahwa yang hilang bukan hanya harta, tetapi juga kepercayaan dan rasa hormat, sesuatu yang jauh lebih sulit dibangun kembali. Sementara itu, hubungan dengan keluarga Maya merenggang. Pernikahan yang semula dirancang mewah tidak pernah benar-benar dilanjutkan dengan perayaan kebahagiaan. Rasa malu dan kekecewaan membuat jarak di antara mereka. Arman memahami bahwa ia kini bukan lagi sosok yang diharapkan. Di tengah semua itu, ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya harus dimulai dari titik paling bawah. Waktu terus berjalan. Suatu hari, Rania menghadiri pertemuan bisnis dengan mitra baru. Perbincangan berlangsung lancar. Kepercayaan yang ia bangun kembali mulai menunjukkan hasil. Setelah pertemuan selesai, ia berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Di trotoar seberang jalan, ia melihat sosok yang sempat dikenalnya dengan sangat baik. Arman berdiri di depan sebuah kantor kecil, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lebih lelah, posturnya tidak lagi setegap dulu. Mereka saling melihat beberapa detik. Tidak ada kemarahan di antara mereka, tidak pula keinginan untuk berbicara panjang. Hanya dua orang yang pernah berbagi hidup, kini berdiri di jalur yang sepenuhnya berbeda. Arman menundukkan kepala sedikit, seperti bentuk pengakuan yang sunyi. Rania membalas dengan anggukan singkat. Tanpa kata, mereka melanjutkan langkah masing-masing. Bagi Rania, semua yang terjadi telah memberinya satu pelajaran penting. Balasan terbaik bukanlah amarah yang meledak-ledak, melainkan keberanian untuk menunjukkan kebenaran pada waktu yang tepat. Tanpa teriakan, tanpa penghinaan, kebenaran itu mampu berdiri sendiri. Ia tidak merasa menang atas siapapun. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena telah mempertahankan harga dirinya dan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan Arman, justru menjadi hari di mana ia kehilangan segalanya, citra, kekayaan, dan kepercayaan. Sebuah harga yang harus ia bayar atas kesombongan dan pengkhianatan yang ia pilih sendiri. Dan bagi Rania, hari itu bukan sekadar penutup masa lalu, itu adalah awal kebebasan yang sesungguhnya. Pendengar setia Sari Bercerita, itulah kisahnya. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat semenarik mungkin agar terasa nyata. Namun tujuannya adalah untuk diambil hikmah dan pelajaran berharganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel Sari Bercerita untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.